Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Vera Sintia Bella. Saya mahasiswi PGMI semester 4 unit 1. Saya akan mempresentasikan tentang mid test, kisi-kisi dan contoh soal dari masing-masing instrumen. Yakni ada 4 instrumen. Ada instrumen yang pertama instrumen angket, yang kedua wawancara, yang ketiga lembar observasi, dan yang terakhir tes hasil belajar. Next, kisi-kisi angket. Di sini ada variabel. Yang variabel pertama terdiri dari motivasi belajar. Indikatornya tekun dalam menghadapi tugas. Yang kedua ada deskriptornya paham pada materi pembelajaran. Terdiri dari nomor butir 1, 2, dan 3. Yang kedua ulet dalam menghadapi kesulitan, yakni deskriptornya mampu memecahkan masalah. Terdiri dari nomor butir 4, 5, dan 6. Menunjukkan minat. Deskriptornya kemauan untuk belajar. Nomor butirnya 7, 8, 9. Yang terakhir senang bekerja mandiri. Deskriptornya tidak merepotkan orang lain. Nomor butirnya 10, 11, 12. Next, contoh soal. Yakni ada 3 soal. Yang soal yang pertama, seluruh mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Dan contoh soal kedua, jelaskan manfaat sikap tekun dalam belajar. Dan soal yang ketiga, berikan contoh sikap tekun dalam belajar. Next, kisi-kisi wawancara. Kisi-kisi wawancara sama juga dengan kisi-kisi angket. Di sini ada variabel, indikator, deskriptor, dan nomor butir. Variabelnya tugas online, indikatornya kebermanfaatan, deskriptor kendala. Terdiri dari nomor butir 1 dan 2. Next, contoh soalnya. Di sini juga ada 2 contoh soal. Yang soal yang pertama, apa kesulitan yang dialami saat belajar online. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kalian ketika harus mengerjakan tugas online yang diberikan oleh dosen? Oke, next. Kisi-kisi lembar observasi. Variabelnya proses belajar, indikator yang A mendengarkan, yang B tanya jawab. Deskriptornya fokus dengan apa yang diterangkan. Dan yang B-nya aktif dalam belajar. Nomor butir yang A 1 dan 2, yang B 3. Contoh soal, ada 2 contoh soal. Berikan alasan kenapa sikap teliti atau fokus sangat berpengaruh dalam belajar. Kisi-kisi tes hasil belajar. Ada aspek, indikator soal, nomor soal, aspek berpikir. Yang aspeknya sikap terhadap guru yang mengajar. Yang kedua pemecahan masalah. Indikatornya cara mengajar, mampu memecahkan berbagai masalah. Indikator soal, materi yang akan diajarkan, menguasai materi yang akan diajarkan. Nomor soal 1, 2, dan 3. Aspek berpikir C3, C4, dan C3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses belajar.